Halo, selamat datang di DWA Project. Kali ini kita akan membahas masih di mobil BMW, yaitu BMW E36 323i dengan kode mesin M52. Mobil ini memiliki sesuatu yang spesial, yaitu mobilnya cepat karena ditenagai dengan mesin 6 silinder dengan 2500 cc. Maka dari itu, kita nanti bakal tes langsung berapa kecepatannya dari 0 sampai dengan 100 km per jam. Oke, sebelum kita mulai, buat teman-teman semua yang belum subscribe, di-subscribe dulu dong channel kita, biar Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih tentang mobil-mobil Eropa dari kita. Kemudian, gue bakal telepon pemiliknya langsung. Stay tune aja di DWA Project. Jadi bingung dia nanti. Jadi kalau emang ini selesai kita kesana aja bawain makanan apa gitu. Jadi nanti gua nanya ke dia dulu, dianya bisa ditolong. Kabarin aja nanti orangnya. Halo? Halo guys, kali ini gue udah bersama pemilik dari BMW E36 323i, yaitu Bro Faris. Halo Bro, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya, jadi udah lama banget gue nggak ketemu sama dia ya. Jadi udah sibuk banget nih kayaknya, gue hubungin agak susah ya. Namanya kegiatan. Apa aja nih? Kuliah sama bisnis online. Kuliah sama bisnis online ya. Jadi gue udah lama kenal sama Faris, jadi udah jarang ketemu ya. Ini gue lihat dia udah punya mobil baru ya, E36 nih, udah ngerawat. Tapi di sebelahnya ada E39 nih. Punya siapa itu? Ini 39 pemakaian bokap sehari-hari. Punya bokap ya? Bokap sehari-hari. Gimana ceritanya dulu Bro bisa dapetin mobil ini gimana tuh? Dulu kan sebelumnya kita pakai X5 kan sehari-hari sama keluarga. Dari sana kayak karena gue mulai lebih besar kan, gue butuh mobil buat kemana-mana. Akhirnya di X5 itu kita tukar jadi dua. Kebetulan punya teman bokap tuh dia jual beli mobil, ada mobil ini sama mobil ini. Jadi dulu ngerawat X5 lalu jual ibarat kata tukar dua mobil ini. Tukar dua mobil ini. Oke. Tahun berapa? Mobil ini tahun 97. Tahun 97. Tahun ya? 97. Mobil ini sama ya, sama kayak mobil gua tahun 97. Ya. Namanya mobil udah berumur 21 tahun, pasti banyak PR-nya lah. Ada aja pasti ya. Benar Pasti ya? ada aja. Nah, ini kira-kira Bro Faris sudah pernah ganti apa aja? Kalau dari sini paling ganti oli sama pengecekan packing aja. Karena namanya mobil udah tua ya kan. Paling servis ringan segala macam. Tapi untuk trouble besar sih belum ada alhamdulillah. Belum ada ya? Belum ada. Bro biasa servis di mana? Kalau ini biasa servis dirawat sama KJA Jalan Fatmawati situ. Oke. Selain itu ada nggak referensi yang lain? Kalau referensi yang lain paling RDM, punya Rudi sama KJA 2-nya ada yang baru buka. Oke gitu. Nah ini biasanya kalau servis ini lu pakai oli apa aja? Di mobil ini gue pakai oli Shell HX7. HX7. Nah itu kalau servis kisaran habis berapa lu? Kalau servis biasa ya untuk rutin paling kan nggak mungkin ganti oli aja, pasti ada yang ganti filter segala macam. Itu kisaran 1,5 sampai 2 juta tergantung kebutuhan dari mobil ini. Nah selain itu setelah lu servis biasa kan lu pernah servis besar nih? Ya pernah servis besar sempet. Apa aja sih kalau servis besar yang diganti dari mobil? Servis besar itu paling kan kita turun mesin, pengecekan segala macam. Itu packing, semuanya gardan segala macam itu dicek. Ganti oli segala macam, packing diganti semuanya. Nah itu biaya berapa biasanya kalau lu servis besar? Waktu itu gue turun mesin itu sekitar 9 sampai 10 juta biaya. 9 sampai 10 jutaan ya. Jadi servis besar untuk mobil E36 323 ini ngabisin sekitar 9 sampai 10 jutaan. Tapi kalau gue bilang ya untuk mobil ini tuh harganya relatif agak murah ya untuk 9 sampai 10 juta.
karena hasil yang didapat pastinya mobilnya udah sehat kan. Alhamdulillah nih jadi enak lagi, kayak prima lagi. Ya, yang jelas mobilnya jadi lebih prima pastinya. Nah, terus gue pengen nanya juga nih, pajak mobil E36323 itu berapa sih? Pajak mobil ini, bentar ya gue cek dulu. Takutnya salah. Ini sekitar 1,2. 1,2 itu 1,2. Jakarta. Jakarta. Karena sebelumnya ini kan mobil Malang. Mungkin tahun pertama di Jakarta kan surat-surat. Kalau untuk tahun depan pasti lebih murah sih. Pasti lebih murah ya. Iya. Tiap tahun ya pasti. Tiap tahun pasti lebih murah harusnya. Sebenarnya kalau mobil gue itu 1,3 yang kemarin di review 318. Kenapa? Karena itu platnya masih Tangerang. Jadi ternyata yang Jakarta untuk mobil 6 silinder ini lebih murah 1,2 ternyata. 1,2. Cukup 1,2. Gue nggak nyangka juga. Gue mikirnya itu mobil yang namanya cc-nya lebih besar pastinya lebih mahal ya. Ternyata lebih murah. Lebih murah. Nah, di sini juga mobilnya gue lihat juga udah nggak standar lagi ya. Iya. Kalau mobil gue kemarin masih standaran, tapi ini udah body kit segala macam kayaknya udah pada ganti. Nah, bisa lo jelasin nggak lo udah ganti part apa aja di mobil ini? Kalau part di sini paling kemarin gue nambahin jenggotnya aja sih di bodi depan MTEK-nya. Oke. Lipnya Karena ya? Ya lipsnya. Karena sebelumnya kan udah dapat MTEK. Ya. Udah part number segala semuanya sama ganti list bodinya kanan kiri. Nah, untuk bumper ini MT Ori ya? MTEK ori part Nah, number. itu lo ngabisin full set itu berapa? Kalau untuk full set paling kalau misalnya pengen beli Cofoto sekitar 12 sampai 15 juta. 12 Untuk sampai full set 15 jutaan tuh guys. Jadi referensi buat kalian untuk mendapatkan bumper ori ya itu sekitar berapa tadi? 12 sampai 12 15 juta. sampai 15 jutaan. Wajar ya karena ori. Dan Iya. kualitasnya juga gue lihat ya kalau secara langsung itu beda sama yang custom ya. Jadi mungkin kalau part yang customnya mungkin sekitar 4 juta sampai 5 4 juta jutaan sampai 5 full set. jutaan Tapi full set. kalau ini 12 sampai 15 jutaan. Nah, selain itu lo udah ganti apa aja? Velg? Velg gue pakai M46 330. Itu lebarnya depan 7,5, belakang tuh 8,5. Dengan ban pakai ban apa? Ban pakai Continental. Continental. Iya. Dan itu lo set itu iya. berapa ngabisin? Waktu itu full set dapat sekitar 8,5 juta. 8,5 juta. Dan itu velgnya ori nggak? Velgnya ori. Ori. Nah, itu untuk velg ori sekitar 8 jutaan. Udah full set tinggal pasang. Full set tinggal pasang itu menurut gua murah ya. Karena velg ori BMW biasanya mahal. Iya. Kebetulan gue udah dapat copotan yang lagi murah, langsung disikat aja gitu. Oke. Apalagi nih yang udah untuk interiornya ada nggak di Kalau dalam? untuk interior cuman ganti pegangan handbrake aja sih, gue pakai ACS Forest Silver. pegangan handbrake aja ya. handbrake aja itu tuh ganti. Berapa? Sekitar 300-an. 300 ribuan. 300 ribuan. Jadi handbrake-nya udah nggak ori, jadi itu udah ganti ya. Nanti bisa dicek di gambarnya itu sekitar 300 ribuan. 300 Ya. ribuan. Untuk knalpot masih standar. Knalpot standar. Paling Knalpot cuma standar. satu lagi yang diganti itu gue bikin short shifter. Short shifternya itu berapa? Short shifter waktu itu beli sekitar 750.000 dapat barang sama ongkos pasang. 750 ribu sama 750.000 ongkos pasang. udah sama ongkos pasang. Nah, itu short shifter itu maksudnya buat apa tuh? Supaya kalau misalnya kita ganti kayak gitu kayak lebih pendek aja. Lebih pendek Lebih ya. pendek sih, lebih sport aja, lebih gampang jadi Jadi lebih enak. asik lah buat Lebih asik ngebut ya, buat ngebut. Nah, buat teman-teman tuh referensi buat kalian ya. Jadi buat kalian yang suka kebut-kebutan, pengen ganti giginya biar lebih smooth, biar lebih pendek. Nah, itu ganti short shifter. Short shifter, Sekitar- recommended. Nah, itu di mana lu ganti? Waktu itu ganti di RDM. Nah, kemudian di dalam interiornya juga masih ada nggak? Kalau dalam interior satu lagi ada. Gue pakai Hobbies 18 button. OBC ya, udah Hobbies ganti ya. 18 button. Itu tahu nggak berapa? Kalau itu waktu itu gue beli sekitar 2,5. 2,5 jutaan ya. Terus Oke. langsung pasang di rumah. Karena waktu itu ada mekanik kan. Itu fungsinya OBC buat apa sih biasanya? Untuk display apa ya, kayak panas mesin berapa, konsumsi bahan bakar, kecepatan dari mobil ini berapa. Jadi semua itu ada tertera di sana. Kemudian, nah ini lampu juga, lampu udah ganti. Lampu gue pakai Angel Eyes. Untuk harga kemarin kurang tahu sih ya, karena waktu dapat mobilnya udah kayak gini Oh, posisinya. jadi lo beli waktu dapetin mobil ini lampunya Iya, juga udah ganti. kondisinya udah kayak gini. Jadi ada lagi nggak selain itu part modifnya udah Kalau untuk itu part modif segitu aja sih kayaknya. segitu Karena aja? belum banyak juga dari sini yang diganti. Oke, nah gue pengen nanya sama lo nih, next projectnya kira-kira lo mau apain nih mobil? Wah, next project ya. Paling next project itu kan gue udah nyiapin LSD, udah tinggal pasang sebenarnya tapi belum ada waktunya. Paling itu. Sama kalau ada kesempatan pengen stroke up ke 2,8 atau 3.000. Pengen stroke up ke 3.000. Iya. Nah, gue pengen biar teman-teman lebih mendetail lagi, LSD itu apa? LSD itu yang penggerak barang roda belakang. Biasanya untuk dipakai ngedrift. Tapi kalau gue nggak dipakai, cuma buat gaya-gaya aja dipasang. Oh gitu, oke. Buat pelengkap aja biar mobil tambah jos. Tapi ini pengen lo stroke up ke 3.000 ya? Kalau ada kesempatan pengen sih ke 2,8 lah minimal. Nggak usah kencang-kencang ke 3.000 mah. Ya, karena gue kenal Bro Faris ini adalah penghobi kecepatan juga ya. Waduh, Jadi dia kecepatan. wajar pengen stroke up ke 3.000. Karena kalau orang udah penggila kecepatan, pasti dia pengennya bawaannya ngebut aja
udah. Nah, gue juga pengen nanya nih, untuk top speed mobil ini yang pernah lu bawa itu berapa? Gue pernah bawa sampai 200. 200 ya? 200. Oke, itu sampai Belum limiter sih, Belum limiter. belum limiter masih bisa masih seharusnya. ngisi tenaga. Masih ngisi tenaga. Wow, jadi kencang ya. Nah, mobil ini pernah lu tes akselerasi belum? Mobil ini belum pernah. Belum pernah ya? Belum pernah. Jadi gue belum Nah, tahu. jadi buat teman-teman nanti kita bakal ada tes reviewnya ya, buat tes akselerasi dari mobil 6 silinder ini ya, untuk BMW M36 323i nanti bakal dites sama Mr. Review ya. Nah, yang terakhir adalah gue pengen nanya suka dukanya dari ngerawat mobil. Oke. Kalau sukanya karena gue penghobi kan sama mobil BMW ini, gue suka handlingnya dia, gue suka powernya dia. Jadi semuanya tuh ya terasa enak aja di bawahnya gitu. Paling kalau misalnya dukanya namanya mobil Eropa kan dia butuh udara yang lebih dingin kan. Kalau misalnya namanya Jakarta apalagi macet, itu pasti ngeganggu banget di mesinnya. Bener banget. Bisa gampang overheat lah. Betul. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu cara nanganin overheatnya ini, bisa bahaya banget buat kita sama buat mobilnya sendiri. Betul banget. Apakah bro gabung di komunitas atau gimana? Kalau untuk komunitas ya gue gabung di BMW CCI sih bareng bokap. Jangan kan itu ya, bajunya aja udah kelihatan ya kalau Waduh, itu anak ketahuan jadi. dan pecinta BMW. Nah, jadi gitu aja bincang-bincang kita dari ownernya langsung, pemilik BMW 36323i. Mungkin gua bakal nge-review mobil ini lebih detail ke Mr. Review ya. Boleh. Gua gak tahu Mr. Review lagi apa nih, tapi gua bakal serahin aja kuncinya ke dia. Boleh gua minjem kuncinya bro? Boleh, silahkan. Oke. Nih STNK di bawah takut ada polisi. Siap. Oke, jadi kita bakal langsung tes ke Mr. Review. Halo, sekarang gue mau mereview mobil BMW 323i milik Bro Faris. Gue udah pegang kuncinya, yuk kita review. Sebelumnya kita udah pernah nge-review mobil E36, jadi gue nggak perlu banyak-banyak review mengenai eksterior atau interior. Untuk lampu, mobil ini udah nggak standar ya, lebih keren sih kalau menurut gue sih. Bumpernya juga udah nggak standar nih, dia menggunakan M-Tech, katanya sih ori. Memang kelihatannya sih kayaknya ori sih. Mobil ini udah pakai velg yang nggak standar. Velgnya itu ukuran R17 dengan ban 225, lebar 7,5, belakang 8,5. Kalau menurut gue sih kurang gahar ya, karena terkesan standar banget gitu. Dan pernya juga dia udah agak rendah, 2 jari udah mepet banget. Nggak tahu kalau sehari-hari Bro Faris mentok nggak nih pakai per kayak gini. Yang spesial dari BMW 323i adalah mesinnya. Mesinnya ini tuh 6 silinder, yuk kita lihat. Kenapa mesin ini spesial? Karena dia udah 6 silinder, 2500 cc, DOHC, menghasilkan tenaga 170 horsepower di 5500 rpm dan 245 Nm. Itu pasti tenaganya. Kebanyakan mobil cinta BMW yang mencari kecepatan biasanya mencari mesin ini. Menurut pemiliknya sih mesinnya masih standar. Dia udah pakai strut bar dari Ultra Racing. Kalau menurut gue sih nggak terlalu ngefek ya strut bar itu. Karena kalau buat harian itu nggak ada pengaruh yang signifikan. Mesin sudah, kita lanjut ke bagian samping. Untuk bagian samping nggak ada bedanya ya, nyaris sama. Mulai dari bodi semuanya sama semua dengan BMW 36 yang lain. Dia cuman ada perbedaan di listnya aja. Ini agak lebar, dia pakai list M-Tech. Untuk wheelbase-nya sendiri, mobil ini punya wheelbase 2,7 meter dengan panjang 4,4 meter dan lebarnya 1,7 meter. Ya standar medium. Emblem ini yang menandakan mobil ini kenceng. 323i. Tapi nggak semua emblem itu menandakan mobil itu kenceng. Banyak juga emblem-emblem tempelan ya. Tapi ini ori kelihatan. Dari bagasi sama, dibukanya juga dipencet. Kalau gua ngerasain sih lebih berat ya bukanya. Gue pengen lihat toolkitnya masih lengkap nggak. Dan ternyata kosong juga. Kebanyakan BMW memang pada kosong. Jarang ada yang masih komplit.
depan udah, samping udah, bagasi udah, kita masuk ke dalam. Interiornya sama dengan BMW 36 yang lain. Bedanya dia setirnya dia udah berubah nih. Bro Faris sudah pakai ganti setir M3 yang udah ada cruise control, terus dia udah ada volume, dan kalau gue genggam sih setirnya itu mantap ya, pas di genggaman. Cuman kelihatan rada kecil aja. Kalau menurut gue sih gue lebih suka yang agak gemuk, yang standarnya. Begini layout dashboardnya. Yang pembeda dari BMW 36 lain itu ini. Di sini ada konsumsi BBM rata-rata, ada temperatur mesin, ada speed rata-rata, ada distance jarak kendaraan, ada engine check juga, dan terlihat di situ tulisannya oke, berarti nggak ada masalah. Untuk AC dia sama seperti E36 yang lain, udah dual zone. Nah, kiri kanan dia udah beda suhunya dan lengkap, mulai dari auto climate control sampai pengaturan semburan angin, lengkap. Layout speedometernya juga seperti ini, sama, cuman pembedanya dia udah dimodif backgroundnya jadi carbon look. Untuk jok dia sama seperti E36 yang lain, dia ada maju mundur, head adjuster, dan reclining. Pembedanya dia paling ada leg supportnya, dia ada untuk orang-orang berkaki panjang nih, ada penyangganya, mantap lah. Salah satu penyakit BMW seri lama itu plafonnya atau backlighting biasa orang bilang. Itu banyak yang macam-macam, ada yang turun, ada yang sobek. Kalau untuk mobil ini sih masih bagus ya. Cuman di pilar A-nya nih udah agak-agak mangap sedikit. Di sini ada sun visor, ada kacanya juga, ada lampunya juga, dan nyala. Yang kiri juga ada lampu dan kacanya juga nyala juga, dan mati nyala ternyata. Ini ada lampu baca, masih nyala kiri kanan, dan seperti biasa teknologinya udah auto dimming, cukup canggih. Duduk di jok belakang, ya seperti biasa, nggak terlalu sempit dan nggak terlalu lega. Tinggi gue 170 cm, kaki gue ya udah mentok. Headroomnya juga pas-pasan. Dan di sini ada bantal M Teknik. Di sini sedikit lebih nyaman lah ya, karena dia juga udah ada armrestnya, udah ada cup holdernya juga 2. Dibanding E36 318i, ini lebih praktikal ya, karena ada cup holder di sini 2. Semua udah kita review, sekarang kita waktunya test drive. Nah, sekarang gue udah di dalam mobilnya, dan gue ngerasa sih mobil ini padat juga sih, dan rasa berkendaranya sama dengan E36 yang lain, cuman dia lebih responsif. Digas sedikit dia udah lari. Udah gitu, untuk pengendalian dia masih bagus, setir masih lurus, masih anteng, dan yang gue suka sih setirnya tuh genggamannya tuh kecil dia, jadi lebih lincah. Tapi ada perbedaan sedikit di bobot kendaraannya tuh lebih berat kelihatannya, karena memang cc-nya pasti lebih besar ya, dan silindernya juga ada 6. Nah, sekarang kita mau tes akselerasinya, berapa kecepatan dari 0 sampai 100 km per jam, menempuh waktu berapa detik. Yuk kita tes langsung. Kita mau ngetes kecepatan dari 0 sampai 100 menggunakan aplikasi ya, karena kita nggak punya Race Logic, jadi kita pakai aplikasi dari HP. Kita pakai aplikasi ini di speedometer terlihat 20 km per jam, di sini 20,4 km per jam. Jadi kalau menurut gue sih cukup akurat sih ya hasilnya. Kita langsung tes aja. Kita mau tes langsung. Ready, AC udah mati. Kita tes langsung. Hasilnya
kita udah dapat ternyata 0 sampai 100-nya 8,9 detik. Cukup kencang, cuman hasil pengetasan ini juga berbeda tergantung pengendaranya juga. Kondisi mobil sehat, mobil ini diisi 3 orang dan bensinnya itu sepelapak, jadi lumayan lah hasilnya. Kita udah tahu. Sekarang kita kembalikan mobil ini ke pemiliknya ya. Yuk. Mobilnya keren banget, gila. Thank you banget. Nah, gue udah selesai nge-reviewnya, tugas gue udah kelar, sekarang gue balikin lagi ke pemiliknya. Bro, thank you banget bro ya. Thank you sama-sama. Jadi thank you banget buat Bro Faris, mobilnya udah mau di-review. Nah, buat teman-teman semua, jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa di like ya buat video kita ini, dan jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe channel kita ya. Karena subscribe tuh gratis, makanya langsung subscribe aja bro. Sekian dulu review kita kali ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Sekian dari kita. See you in DWA next project. Gar kepala. Kan belum.